Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya ya secara daring, dan tak lupa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Ibu dosen Bu Dona Fitri Anissa MPD, kami selaku kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai hasil observasi sosiometri di SMK Perjuangan. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu lagi, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Nah, anggota kelompok dari kelompok 3 itu ada saya, Muhammad Atorik dengan NIM 2101045. Ada juga Bu Herni dengan NIM 2101002. Ada juga Kang Yandi ya dengan NIM 200100331. Dan ada juga Teh Silpani dengan NIM 2101052. Baik, sebelum lanjut ke materi, mungkin kita mengulas sedikit mengenai pengertian sosiometri. Nah, sosiometri ini merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jenny. Dan juga yang diselidiki melalui metode ini adalah status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan pribadi anggota yang lain dalam kelompok. Nah, posisi setiap individu dalam hubungan-hubungan yang terjadi di dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk mengulas materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh oleh Kang Kang Yandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan angket dan langkah pengadministrasiannya. Oke, sebelum melaksanakan proses asesmen, pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru pembimbing perlu mempersiapkan dahulu alat asesmen yang akan digunakan, yaitu ada dua. Apa saja? Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan oleh guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkannya. Terus yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Hal penting dalam menyusun angket adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Apabila memilih angket sosiometri normatif, maka guru pembimbing menetapkan pernyataan sesuai dengan data yang akan dikumpulkan dari peserta didik. Apabila angket sosiometri skala bertingkat, maka guru pembimbing menetapkan pernyataan dengan memperhatikan tingkat pendekatan hubungan yang ingin diketahui dari peserta didik. Sedangkan bila menggunakan angket sosiometri siapa dia, maka guru pembimbing harus secara hati-hati menetapkan karakteristik pribadi atau sifat yang pribadi yang positif sehingga peserta didik belajar untuk memandang orang lain. Lanjut slide berikutnya, langkah pengadministrasian. Tahap yang harus dilakukan dalam hal ini, penggunaan angket sosiometri pada peserta didik memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, yaitu menetapkan kelompok peserta didik yang akan diukur. Lalu, memberikan angket sosiometri sesuai tujuan, memberikan satu layanan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan,
memberikan verbal setting, memberikan angket sosiometrik, menjelaskan cara kerjanya, memeriksa apakah sudah benar mengisinya, mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Dan yang terakhir, pengolahan dan hasil analisa. Memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu, membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor, menghitung indeks pemilih, dan yang terakhir membuat analisa hubungan sosial dari sosiogram dan perolehan skor individu. Sekian yang saya paparkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Kang Yandi yang mungkin tadi sekilas mengulas ya mengenai langkah angket dan juga langkah pengadministrasian. Dan untuk mengulas kembali juga ada langkah pengolahan dan analisis yang akan disampaikan oleh Teh Silvani. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai langkah pengolahan dan analisis. Nah, langkah pengolahan dan analisis yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket. Jadi konselor melakukan pengecekan pada angket yang telah diisi peserta didik untuk melihat kelengkapan data pribadi dan kelengkapan jawaban yang dibuat peserta didik sehingga datanya nanti memiliki kelayakan untuk dioleh dan dianalisis. Kemudian yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Nah, kriteria penetapan skor sangat ditentukan oleh jenis sosiometri yang digunakannya. Ada tipe normatif, bertingkat, dan tipe siapa dia. Setelah diberi skor, konselor membuat tabulasinya sehingga dapat mudah terlihat berapa besar jumlah skor yang diperoleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, membuat sosiogram. Sosiogram dibuat berdasarkan hasil dari tabulasi yang dibuat berdasarkan urutan pemilihan setiap anggota kelompok kepada anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sosiogram dibuat untuk mempermudah melihat arah hubungan, intensitas hubungan, bentuk hubungan, dan posisi peserta dalam kelompok, apakah dia populer atau terisolir. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis hasil sosiogram, yaitu dengan cara A. Membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu berdasarkan contoh tabulasi dan sosiogram yang disajikan. Bentuk hubungan yang terjadi itu adalah sebagai berikut. Ada segitiga, terpusat, intim atau saling memilih, jala, tidak saling memilih, rantai, populer, dan terisolasi. Kemudian B, menghitung indeks pemilihan. Indeks pemilihan merupakan suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya pemilihan terhadap diri seseorang di dalam interaksi kelompoknya. Populer dan terisolirnya seseorang dalam kelompoknya dapat diketahui dari besar kecilnya status pemilihan. Sedangkan penolakan seseorang di dalam kelompoknya dapat dilihat dari besar kecilnya indeks penolakan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Silvani yang telah menjelaskan tadi ya sedikit mengenai langkah dalam pengolahan data dan analisisnya. Kita mungkin langsung ke materi selanjutnya yaitu hasil dari observasi kami yang akan disampaikan oleh Bu Herni. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Torik atas waktunya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil analisa terkait dengan observasi sosiometri di sekolah SMK Perjuangan. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan dan rekan-rekan sudah memaparkan ya terkait dengan bagaimana dari awal langkah membuat angket sampai akhirnya kita mendapatkan hasil analisanya. Nah, di sini ada profil sekolahnya ya, kita bisa langsung saja kita lewat. Di sini kita observasi di SMK Perjuangan.
Kemudian Kang, lanjut saja. Nah, di sini ada data siswa. Dalam satu kelas itu terdiri dari 30 siswa. Nah, kita ambil datanya itu untuk kelas 10. Di sini ada nama-namanya 30 orang siswa. Terdiri dari 4 perempuan dan sisanya 26 orang laki-laki. Kemudian bisa lanjut, Kang? Nah, untuk simulasi sosiometri kita sudah sama-sama mengetahui juga ya dari kelompok minggu kemarin, kelompok 2 sudah memaparkan bagaimana cara pengisian dari sosiometri itu sendiri. Jadi di sini kami langsung mengisi untuk hasil data angket ke sosiometrinya sendiri itu. Nah, kemudian di sini ada tabulasi arah pilih. Di sini kita lihat, nah masing-masing siswa sudah memilih masing-masing siswa yang mereka senangi dan yang tidak disenangi. Tetapi di sini kita bisa lihat, nah di sini kan ada warna abu-abu ya, ini saya tandai. Kenapa? Karena nama-nama siswa yang berwarna abu ini adalah siswa yang terisolir, jadi tidak terpilih atau tidak dipilih oleh teman-temannya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa orang. Nah, hasilnya juga 0 ya, karena mereka tidak terpilih, begitu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, kan? Oke, di sini indeks pemilihan ya nilainya. Kita ambil salah satu saja. Sini ada Ceprian. Kenapa dia nilainya 0? Dari 20, nah kenapa di sini 29 orang ya? Karena dari 30 orang diri sendiri tidak dipilih. Jadi yang masuk itu 29. Nilainya 0 karena memang dia tidak dipilih. Otomatis 0/29 dan hasilnya 0. Kemudian Wawan Supriyat. Nah, Wawan Supriyat ini ada yang memilih 2 orang. Nah, dari 29 dengan nilai indeksnya 0,07. Kemudian seterusnya juga begitu, Muhammad Ridwan, ini ada 6 orang pemilih dari 29 orang dengan nilai indeks 0,21. Begitu selanjutnya, kemudian bisa dilanjutkan. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui hasil dari sosiometri itu sendiri. Nah, di sini kan ada nomor 17 ya. Jika kita lihat ke indeks sosiometri, ini nomor 17 merupakan siswa yang paling banyak dipilih tidak disukai. Paling populer tapi negatif ya bentuknya ya, penolakan. Jadi di sini paling tinggi dan paling jauh di antara teman-teman lainnya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga siapa saja sih penolakan yang paling tertinggi. Di sini ada nomor 17, sangat terlihat jelas ya. Kemudian di sini ada nomor 27 juga, dan nomor 25. Kita bisa lihatnya dari garis hitam ini ya yang paling banyak. Nah, kemudian juga berada di titik paling luar, saling berhubungan. Kemudian untuk siswa yang terpilih, kita bisa lihat mereka ada di tengah-tengah, nomor 8, 9, dan 3. Di sini mereka terpilih menjadi siswa yang disukai oleh rekan-rekannya. Nah, kemudian kita bisa lihat orang-orang yang terisolir dan tidak dipilih itu berada di titik paling luar dan tidak ada pemilih dari siswa yang lain. Kita bisa lihat misalkan ya di sini angka 1. Dia tidak ada garis hitam dan garis merah panahnya. Kemudian di angka 7, angka 12, 14, angka 18, 19, 22, 23, dan 24. Nah, dari sini kita bisa lihat sangat jelas terkait dengan penolakan, kemudian yang terpilih, dan yang terisolir. Baik, Kang, selanjutnya. Nah, dari hasil observasi tersebut, kami dari kelompok 3 menetapkan dan menyimpulkan bahwa dari beberapa siswa yang memiliki permasalahan, baik itu yang dipilih atau yang tidak dipilih, data-datanya seperti tadi ya yang telah saya sebutkan bahwa
penolakan itu ada 3 orang ya dengan nomor 17, 25, dan 27. Kemudian ada siswa yang disukai dan siswa yang terisolir. Di sini kita mencoba mengambil beberapa program layanan bimbingan dan konseling. Ini untuk kelas 10. Nah, di sini kami mencoba menggunakan komponen layanan dasar. Kemudian untuk kegiatannya sendiri kita mengambil 2 ya. Di sini ada layanan bidang sosial dan layanan bidang pribadi. Nah, untuk materinya sendiri, yang pertama, agar peserta didik dapat memahami lingkungannya dengan baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita dapat mengembangkan siswa itu memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Nah, strategi yang kita gunakan adalah konseling individual dengan metode wawancara dan tanya jawab. Untuk medianya sendiri itu kita menggunakan alat tulis dan handphone. Kemudian layanan bidang sosial yang berikutnya yaitu agar peserta dapat mampu menghadapi masalah dalam kehidupan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan rasa kesadaran pada diri sendiri atau pada diri siswa tersebut. Strateginya kita menggunakan bimbingan kelompok, kemudian metodenya diskusi dan tanya jawab, medianya PPT, laptop, dan infokus. Kemudian layanan yang ketiganya dengan materi agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebaya. Tujuannya agar bersosialisasi ini teman-teman dengan teman sebayanya agar dapat bersosialisasi. Strateginya kita menggunakan bimbingan kelompok, kemudian metodenya diskusi dan tanya jawab, untuk medianya PPT, laptop, dan infokus. Dan yang keempat, kita menggunakan materi agar peserta ini dapat mampu mengembangkan kehidupan bersosialisasi dengan siswa lainnya. Tujuannya itu untuk mengatasi lingkungan dengan baik. Kemudian strategi yang digunakan yaitu konseling individual. Untuk metodenya, diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk medianya, PPT, laptop, dan infokus. Nah, di sini juga ada layanan bimbingan pribadi ya. Kemudian materinya di sini cara mengevaluasi diri sendiri, kemudian tujuannya agar peserta didik dapat memahami cara mengevaluasi diri sendiri. Metode yang digunakan adalah bimbingan kelompok, kemudian kita menggunakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir masih dalam bidang layanan pribadi, yaitu dengan cara mengembangkan diri sendiri. Nah, tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan diri pribadi. Kemudian untuk metodenya konseling individual dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu saja beberapa layanan yang akan kami berikan terhadap siswa-siswa yang memiliki permasalahan di dalam kelas terkait dengan sosial. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Herni yang telah memaparkan hasil dari observasi kita dan juga menutup sesi materi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, penggunaan angket sosiometri akan membantu guru pembimbing untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Yang ketiga, sosiometri memiliki 3 tipe angket yang memiliki masing-masing tujuan dan fungsi yang berbeda. Antara lain tipe nominatif, tipe skala bertingkat, dan tipe siapa dia. Yang keempat, pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan dan analisis hasil sosiometri. Nah, untuk itu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.